Halo rekan-rekan semua, pada video kali ini kita akan membahas salah satu metode untuk mencari akar-akar persamaan, yaitu metode Siken. Oke, kita awali dengan pendahuluan. Jadi kekurangan dari metode Newton-Raphson yang sudah dipelajari sebelumnya adalah diperlukannya turunan pertama dari sebuah fungsi dalam hitungan. Nah, terkadang sulit untuk mencari turunan dari persamaan yang akan diselesaikan. Nah, sehingga bentuk diferensialnya didekati dengan nilai perkiraan berdasarkan diferensial beda hingga. Jadi yang pada metode sebelumnya, metode Newton-Raphson untuk mencari X yang baru itu adalah XI dikurang dengan fungsi dari X dibagikan dengan turunan pertama dari fungsi tersebut. Nah, terkadang untuk menentukan turunan ini dari sebuah fungsi itu sulit, maka dengan metode Siken ini memberikan cara baru untuk menentukan turunannya, yaitu fxi dikurang fxi kurang 1 dibagi dengan xi dikurang dengan xi kurang 1. Nah, kemudian dari turunan ini kita substitusikan ke persamaan Newton-Raphson sehingga terbentuklah persamaan baru untuk menentukan nilai xi plus 1 atau xi yang baru. Oke, saya berikan ilustrasi dari metode Siken ini. Misalnya di sini terdapat suatu fungsi dengan kurva seperti pada gambar. Di sini terdapat sebuah kurva dari fungsi X. Nah, kemudian untuk metode Siken ini kita tentukan nilai X asumsi awal terlebih dahulu, XI dan XI kurang 1. Jadi XI kurang 1 di sebelah kirinya, atau yang mendekati terhadap perpotongan kurva. Nah, kemudian ini kita tarik garis lurus ke atas, maka perpotongan dari kurva dan XI ini akan memiliki sebuah nilai fungsi XI, kemudian juga XI kurang 1 akan memiliki fungsi dari XI kurang 1. Nah, kemudian kita dekati gradien kemiringan dengan membentuk garis lurus di antara fxi dan fxi kurang 1. Jadi kita buat garis lurus di antara garis perpotongan antara fxi dan fxi kurang 1 ini, sehingga kita peroleh sebuah garis kemiringan yang nanti akan kita tentukan untuk menentukan turunannya atau garis singgung di sini. Nah, kemudian sehingga gradiennya bisa ditentukan dengan prinsip segitiga. Ketika kita sudah memiliki garis antara fungsi fxi dan fxi kurang 1, maka kita bisa menentukan kemiringannya dengan menggunakan prinsip segitiga perbandingan seperti ini. Maka jarak dari ke sini adalah xi dikurang xi kurang 1, kemudian jarak dari tingginya ini maka fxi dikurangi dengan fxi kurang 1. Sehingga untuk menentukan kemiringan di sini kita bisa menggunakan prinsip segitiga yang membandingkan antara sisi tinggi dan sisi alasnya. Jadi kita perolehlah sebuah gradien atau kemiringan dari garis ini. Nah, inilah modifikasi yang diberikan oleh metode Siken ini. Nah, kemudian nilai xi plus 1 sebagai nilai x baru nantinya sama dengan metode Newton-Raphson. Jadi sama saja, yaitu perpotongan garis singgung dengan sumbu x, namun persamaan gradien yang digunakan berbeda. Jadi tadi antara ini misalnya kita tarik garis lurus, kita lurus ke bawah hingga menyentuh sumbu x, dan perpotongannya di sini nanti menjadi x baru atau xi plus 1-nya. Nah, kemudian untuk xi plus 1-nya ini kan kita tahu untuk metode Newton-Raphson ini adalah xi dikurang fungsi dibagi turunan pertamanya. Karena kita punya persamaan sendiri untuk menentukan gradien atau kemiringan di sini, maka ini kita substitusi ke sini sehingga untuk menentukan nilai xi plus 1 pada metode Siken ini kita bisa menggunakan persamaan ini. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa metode Siken ini merupakan modifikasi dari metode Newton-Raphson yang menentukan nilai f-aksennya menggunakan prinsip perbandingan segitiga dengan mengasumsikan dua titik awal terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke contoh saja. Jadi di sini ada sebuah fungsi x pangkat 3 plus x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 3 dan diminta untuk mencari akar persamaan dengan metode Siken ini. Maka yang pertama kita tentukan dulu nilai titik awalnya, bisa kita misalnya asumsikan di sini atau simbolkan dengan x1 dan x2. Misalnya x1 kita buat 1, ini x2 ya teman-teman, jadi x2 sama dengan 2. Kemudian kita hitung, kita substitusi nilai X ini ke persamaan ini, diperoleh untuk X sama dengan 1 itu hasilnya adalah negatif 4, kemudian ketika X sama dengan 2 itu hasilnya adalah 3. Nah, kemudian kita tentukan nilai X barunya dengan menggunakan persamaan yang sudah diperoleh tadi, maka XI yang X2, kemudian dikurangi dengan FXI, jadi yang 3 ini, XI plus 1-nya, kemudian dikalikan dengan XI dikurang XXI kurang 1. Jadi 2 dikurangi dengan 1. Kemudian dibagikan dengan hasil dari fungsi XI-nya ini, 3 dikurangi dengan fungsi dari fx-nya adalah
negatif 4. Jadi kita peroleh nilai X yang baru atau X3 adalah 1,5714. Nah, kemudian kita tentukan lagi untuk nilai X 4-nya, karena kita lihat di sini antara nilai X3 dan X2 yang di sini masih cukup jauh selisihnya 1,57 dan 2. Nah, kita tahu untuk menentukan tingkat kesalahan itu harus nilai antara XI plus 1 dengan XI sebelumnya itu kurang lebih sama gitu. Maka kita coba lagi tentukan nilainya X barunya. Jadi X2 jadi nilai X sebelumnya tadi X2 dengan X3 di sini. Jadi X2-nya sama dengan 2, nilai X-nya kemudian X3 yang kita peroleh baru adalah 1,57. Kemudian kita hitung lagi untuk fungsi X2-nya di sini ketika kita masukkan nilainya 2 ke persamaan ini hasilnya 3. Kemudian ketika kita masukkan nilai X-nya 1,57 ke persamaan ini diperoleh hasilnya adalah negatif 1,3645. Sehingga dari hasil ini kita bisa menentukan nilai X barunya atau X4-nya adalah jadi X3 dikurangi dengan hasil dari fx3 ini negatif 1,36 kemudian dikalikan dengan jarak ini X-nya ini 1,57 dikurangi dengan sebelumnya dibagi dengan hasil dari ini dikurangi dengan hasil dari X2-nya sehingga di sini diperoleh untuk X4 atau X barunya adalah 1,7504. Nah, sekarang kita coba cek apakah di sini masih terlihat berbeda ya, masih cukup jauh selisihnya antara 1,7 dan 1,5. Jika kita persentasekan di sini tingkat kesalahannya masih cukup besar. Jadi untuk menentukan kesalahan errornya adalah nilai sebelumnya yaitu 1,7 nilai XI-nya 1,70504 dikurangi dengan XI kurang 1 yaitu 1, ya, jadi X4 dikurang X3 gitu ya. Jadi X4-nya adalah 1,705, X3-nya adalah 1,5714 dibagikan dengan X4-nya atau X terbarunya dikali 100%. Dan di sini terlihat untuk hasilnya masih 7,85%. Jadi masih cukup besar kesalahannya. Untuk metode ini kita ulangi lagi. Di sini jelaskan selisih nilai XI plus 1 dengan nilai X sebelumnya masih cukup besar. Artinya nilai X sama dengan nilai X4 dengan X3-nya ini masih cukup besar selisihnya, sehingga perlu dilakukan pengulangan iterasi hingga nanti tingkat kesalahan ini sudah mencapai 0,00%. Oke, begitu. Nah, ini adalah hasil rekapannya. Tadi kita baru menghitung masih sampai iterasi kedua. Dilakukan selanjutnya nanti setelah mendapatkan nilai XI-nya 1,75, dimasukkan lagi nilai ini, diperoleh lagi nanti untuk nilai XI yang baru 1,57 dan sampai pada akhirnya nanti ketika nilai XI-nya ini nilai XI plus 1 dengan nilai XI-nya ini tidak jauh berbeda. XI kurang 1, XI dan XI plus 1-nya ini hampir sama sehingga kesalahannya adalah 0%.